siap ibadah belum? Kalau gitu, ayo kita ibadah bareng-bareng. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Miss Frinka. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu hari ini, kita mau nyanyi lipat tangan dan kita mau berdoa ya. Lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat perlindungan yang Kau berikan buat kami. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur atas hari Minggu yang indah ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami supaya kami bisa memuji Engkau, menyembah Engkau, dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami mau jadi anak-anak yang baik. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Hai. Nggak berasa ya, kita sudah mulai masuk bulan Maret aja nih. Iya, padahal kemarin baru dapat angpau. Teman-teman tahu nggak, bulan Maret ini kita memperingati hari apa? Apa ya? Apa bulan Sabit? Bulan apa? Oh, aku ingat. Bulan Maret ini kan kita ngerayain Paskah. Bener banget, gimana sih? Yo, ini kok bisa lupa? Iya, katanya firman hari ini bagus loh. Oh ya? Aku pengen dong dengar firman hari ini. Yuk, sama-sama kita ibadah hari ini buat adik-adik di rumah yang semangat ya ibadahnya. Bye! Shalom adik-adik semuanya. Puji Tuhan kita dapat berkumpul sampai saat ini, itu semua karena cinta dan kasih Tuhan atas hidup kita. Apa kabar hari ini? Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas cinta-Mu bagi hidup kami Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir dengan baik. Hanya ini doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita semua bersemangat untuk memulai lagu kita yang pertama ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lebih semangat lagi adik-adik, kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati kita akan menyanyikan lagu Terlalu Besar dari awal. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini dengan hati yang sungguh ya adik-adik.
menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Halo adik-adik, hari ini Miss Frinka yang temenin semuanya untuk dengerin firman Tuhan. Nah adik-adik mau dengerin nggak tentang cerita Tuhan Yesus? Hari ini kita mau bahas lebih dalam lagi tentang kehidupan Tuhan Yesus. Siapa sih Tuhan Yesus itu? Yuk kita tonton bareng-bareng ya. Jesus faces the Sanhedrin. Orang-orang banyak yang marah menangkap Yesus dan membawanya ke hadapan Kayafas, seorang imam besar. Di sana telah berkumpul guru-guru besar dan para penatua. Petrus, salah satu murid Yesus, mengikuti mereka diam-diam dari kejauhan. Perlahan ia memasuki halaman dan duduk dengan para penjaga untuk melihat apa yang terjadi. Imam kepala dan dewan para penatua yang bisa disebut Sanhedrin sedang mencari bukti-bukti palsu agar mereka bisa membunuh Yesus. Meskipun banyak orang yang maju untuk memberi kesaksian palsu terhadap Yesus, Sanhedrin tidak bisa menemukan kesalahan Yesus. Akhirnya ada dua orang yang maju dan memberitahu dewan. Orang ini berkata, "Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Lalu imam besar berdiri dan berkata kepada Yesus, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Namun Yesus tetap diam. Yesus diam dan menolak untuk menanggapi tuduhan orang-orang itu. Lalu kata imam besar kepada Yesus, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Untuk pertanyaan ini, akhirnya Yesus menjawab, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan langit." Setelah mendengar jawaban Yesus, Kayafas mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Orang-orang banyak mendengar itu dan menjawab, "Ia harus dihukum mati." Kerumunan orang banyak yang marah itu kemudian meludahi muka Yesus dan banyak orang memukuli Yesus. Mereka berkata, "Coba katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Setelah kita dengar firman Tuhan tadi, kita bisa simpulkan. Yang pertama, Yesus adalah Mesias.
Yesus memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa dan menyelamatkan kita. Yang kedua, Yesus adalah anak manusia. Yesus yang lahir sebagai manusia merupakan teladan hidup bagi kita. Nah, oleh karena itu, kita harus hidup berpedoman sesuai dengan firman-Nya. Yang ketiga, Yesus adalah anak Allah. Tuhan Yesus yang hadir ke dunia menunjukkan bahwa Allah itu ada dan menceritakan tentang kebenaran. Nah, kita harus percaya sebagai anak-anaknya. Amin. Shalom adik-adik, happy Sunday. Sekarang kita waktunya activity. Miss Karin ingin mengajak adik-adik untuk membuat pajangan kelinci. Ini seperti ini contohnya. Nah, alat dan bahan yang perlu diperlukan adalah buffalo untuk kelinci dan telinga, lalu ada untuk telurnya. Adik-adik juga bisa menggunakan ini, yaitu origami. Adik-adik juga perlu ada pensil atau bolpen atau spidol. Di sini ada matanya untuk mata kelinci, dan di sini ada untuk biasanya Miss Karin menggunakan pom-pom. Nah, lalu ada lem, ada tali untuk menggantungkan pajangannya. Lalu ada pelong-pelongan, dan yang terakhir ada gunting. Nah, di sini Miss Karin peringatkan untuk adik-adik yang masih kecil bisa didampingi orang tuanya ya kalau misalnya mau menggunting. Nah, di sini Miss Karin sudah siapkan ini untuk badan kelincinya. Di sini bentuknya seperti angka 8. Nah, tapi adik-adik perlu lihat di sini tengah-tengahnya udah bolong ya. Nah, Miss Karin juga udah siapkan telinga untuk kelincinya seperti ini. Di sini ada untuk siluet telinganya 2. Nah, langkah-langkah yang perlu adik-adik lakukan adalah gunting seperti pola ini. Nah, adik-adik bisa lakukan seperti Miss Karin ya. Untuk tengah-tengahnya bisa sedikit berongga atau sedikit besar untuk mengasih jarak telurnya. Seperti ini. Lalu adik-adik bisa tempelkan telinganya si kelinci di sebelah kanan dan kiri. Seperti ini ya adik-adik. Lalu adik-adik bisa bolongin di sini, di tengah-tengah si badan kelincinya menggunakan gunting. Miss Karin himbau juga untuk berhati-hati adik-adik, atau adik-adik yang masih kecil bisa didampingi oleh orang tuanya. Lalu untuk ini telurnya, adik-adik bisa gambar telur kecil. Nah, seperti ini. Lalu adik-adik gunting. Nah, setelah adik-adik gunting seperti ini, adik-adik bisa tulis di telurnya ini, yaitu Happy Easter. Seperti ini adik-adik. Lalu di atasnya Happy Easter, adik-adik bisa
kasih lubang untuk akses talinya seperti ini. Lalu setelah itu adik-adik bisa gunting tali kecil kira-kira ini berapa cm? Kira-kira 10 cm. Lalu adik-adik bisa tali telur kecilnya ke badan si kelinci. Ini adik-adik bisa tali. Nah, ini adik-adik bisa lihat. Lalu adik-adik bisa hias dari mata, hidung, mulut, hingga kumis si kelincinya. Di sini Miss untuk kumisnya menggunakan kertas origami warna hitam. Atau adik-adik bisa kreasikan sendiri menggunakan spidol seperti ini, atau pensil warna untuk kumisnya. Lalu untuk mata, Miss Farin menggunakan mata-mata ini yang bisa gerak. Dan untuk hidung dan mulutnya, Miss Karin menggunakan pensil warna merah. Ini Miss Karin bentuk love untuk hidungnya dan mulutnya seperti ini. Lalu Miss Karin tempel mata-matanya. Sudah jadi untuk kelinci dan aksesorisnya. Lalu kita bisa hias sekeliling ini, sekeliling badan kelincinya menggunakan pom-pom, menggunakan manik-manik, atau adik-adik bisa kreasikan dengan telur-telur kecil dari origami. Di sini Miss Karin menggunakan pom-pom warna-warni seperti ini. Adik-adik bisa menggunakan warna sesuka adik-adik. Lalu tempel di badannya ya. Lalu setelah itu adik-adik bisa bikin lubang di kedua ujung telinganya. Seperti ini.
Nah, setelah itu adik-adik bisa ini gunting tali sepanjang mungkin kira-kira 30 cm atau bisa 20 cm. Ini adik-adik bisa langsung tali di kedua ujung telinga si kelinci. Ikat sudah jadi. Nih, adik-adik bisa kasih ini ke teman-teman adik atau ke orang tua adik untuk mengucapkan Selamat Paskah. Terima kasih. Oh iya, jangan lupa kalau udah jadi gantungan atau pajangannya, adik-adik bisa story di Instagram dan tag Instagramnya GSJH Kids. Nih, biarin Miss bisa lihat adik-adik udah buat pajangan ini. Terima kasih, God bless you, and see you next week.